Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharishi Jayasingawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 hingga 444 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara, diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharishi Jayasingawarman dari Salangkayana, India datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewawarman VIII di Kerajaan Salangkanegara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan di sekitar Bekasi dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun, dari 358 sampai 382 Masehi. Setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sundawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Pada 307 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal ke kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi. Raja Linggawarma yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Fakta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya. Tarusbawa menggantikan kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan sekaligus sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara cukup banyak dan bervariasi.
Berikut ini peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti, arca, dan naskah yang ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Terdapat 7 buah prasasti yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Lebak, Banten. Berikut 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti. Prasasti Ciarutun atau Ciampea, prasasti Jambu atau Keleangkang, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidanghiang atau Lebak, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Pasir Awi. Yang kedua ada arca, yaitu Arca Rajarsi Arca Wisnu, Cibuaya 1 Arca Wisnu, dan Cibuaya 2. Yang ketiga ada karya sastra, yaitu naskah Wangsekerta.